Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam kepada ananda-ananda sekalian. Bahwa kita menyambung daripada pelajaran-pelajaran yang kemarin, dan karena kita terkena pada saat wabah pandemi COVID-19, dan kita juga harus mengikuti aturan-aturan pemerintah, yang mana kita sebagai warga wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, pada malam ini kita berjumpa yaitu pada bab 10, yang mana bertemakan tentang renang. Nah, jadi kepada nanda-nanda sekalian, jangan mencoba berenang ketika tidak ada yang memantau atau yang melatih, karena akan membahayakan diri ananda sekalian. Nah, berbicara tentang renang, pada malam ini kita akan membahas beberapa tema atau beberapa gerak dasar tentang renang. Nah, yang pertama adalah kita bicarakan dulu renang. Apakah itu renang? Nah, jadi renang itu memerlukan keberanian siswa berada di air. Nah, berlatih renang dilakukan dengan beberapa tahapan seperti meluncur, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Selain itu, tahapan latihan lainnya adalah cara bernapas dan koordinasi gerakan. Ketika berlatih renang, jangan lupa untuk selalu memperhatikan tata tertib dan etika di kolam renang. Utamakan juga keselamatan diri ketika berlatih berenang. Oke, kita akan bahas lagi sedikit kelanjutan tentang renang, yaitu renang. Nah, jadi sudah kita bahas beberapa saat tadi bahwa gerak dasar renang ada beberapa macam. Yang pertama adalah gerak dasar meluncur. Nah, apa itu gerak dasar meluncur? Nah, latihan gerak dasar meluncur dapat dilakukan sendiri dengan alat atau ditarik oleh teman. Nah, di sini akan kita bahas lagi tentang beberapa latihan untuk gerak dasar meluncur. Oke, marilah anda sekalian perhatikan beberapa latihan-latihan atau cara gerak dasar meluncur. Yang pertama adalah kita berada di kolam yang dangkal. Nah, dan ketika kita ingin berlatih berenang, ananda harus meminta kepada orang tua atau orang yang lebih tua untuk melatih dan memantau kita. Jangan sampai ananda sekalian berlatih berenang sendiri, karena akan membahayakan diri ananda sekalian. Oke, kita akan bahas cara-cara atau latihan gerak dasar meluncur. Yang pertama, berdiri tegak. Nah, bersandar di pinggir kolam renang. Nah, jadi kita berdiri tegak dan bersandar di pinggir kolam renang. Ketika ada pegangan, pegang terlebih dahulu pegangan tersebut. Nah, cara kedua, kaki kanan atau kiri menekuk siap menolak pada dinding kolam. Nah, jadi ketika kita akan meluncur, kaki kita mendorong ke dinding dan otomatis badan kita akan meluncur ke depan. Nah, tapi yang pastinya kolamnya adalah kolam yang dangkal. Jangan mencoba-coba pada kolam yang dalam. Ya, ingat, karena itu sangat berbahaya. Nah, lalu kita akan bahas lagi selanjutnya cara nomor 3, yaitu bungkukan badan dan lengan lurus ke depan sejajar dengan air. Cara keempat, tolakan kaki kanan atau kiri pada dinding kolam, meluncur ke depan lurus di permukaan. Nah, itu adalah cara-cara tentang gerak dasar meluncur. Dan perhatikan cara-cara selanjutnya, yaitu tentang latihan meluncur ditarik dengan teman. Nah, di sini ananda harus sangat memperhatikan tata cara ataupun latihan-latihan tentang berenang.
Nah, karena ini untuk keselamatan kita ketika berenang. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah latihan meluncur ditarik dengan teman. Nah, cara ini adalah termasuk cara yang termudah karena kita membutuhkan seorang teman. Nah, sudah pasti seorang teman kita itu adalah orang yang sudah ahli di dalam berenang. Bukan sama-sama tidak pandai berenang karena akan berbahaya. Baiklah, kita akan bahas lagi tentang cara melakukan. Yang pertama, berdiri berhadapan. Nah, berdiri berhadapan artinya adalah kita saling berhadapan kepada teman. Nah, lalu teman kita memegang tangan kita dan otomatis badan kita akan timbul ke permukaan air. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengepak-ngepakkan kaki. Lalu yang nomor 2, tariklah ke depan dengan sikap tertelungkup lurus sejajar dengan permukaan air. Nah, seorang teman yang kita mintai tolong akan menarik tangan kita dan dia berjalan mundur. Nah, sehingga badan kita bisa meluncur ke depan dan sambil mengepak-ngepakkan kaki. Yang terakhir adalah orang yang menarik berjalan ke belakang. Ya, yaitu tadi adalah teman kita yang menarik berjalan ke belakang agar badan kita meluncur ke depan. Tanpa adanya kepakan kaki, maka badan kita tidak akan bisa timbul secara otomatis. Tapi ketika kita memakai gerakan kaki, dan ingat, ketika kita melakukan kepakan gerakan kaki, jangan sampai kita melakukannya terlalu cepat karena akan membuat kita mudah lelah. Oke, baiklah Ananda-ananda sekalian, terima kasih atas perhatian dan silakan diperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu saja beberapa dari saya, dan akan kita sambung kepada episode selanjutnya, yaitu tentang ternyata masih di dalam tema renang, tetapi ke materi-materi yang selanjutnya atau kepada latihan-latihan selanjutnya. Nah, karena di dalam renang ini orang yang ahli berenang akan menguasai beberapa metode-metode yang khusus agar dia menjadi ahli atau sebagai perenang yang handal. Ya, siapa tahu kan anda sekalian suatu saat akan menjadi seorang pelaut berlayar keliling di samudra. Baiklah anda sekalian, itu saja dari saya dan akan kita sambung selanjutnya. Dan jangan lupa tetap di rumah, ketika keluar memakai masker dan tidak banyak beraktivitas di luar. Nah, dengan adanya aturan pemerintah bahwa kita terus di rumah, maka manfaatkanlah waktu itu, jadikan kesempatan yang baik, yaitu kesempatan untuk lebih banyak belajar di rumah. Karena tidak lama lagi kita akan menjalani tes, atau tidak lama lagi kita akan melakukan ujian sekolah atau ujian kenaikan kelas, dan itulah yang akan menentukan kita untuk naik kelas atau tidak. Terima kasih. Harapan kami semoga Ananda dapat Ananda dapat memperhatikan dengan baik. Dan itu saja. Satu lagi, jangan lupa sampaikan kirim salam kepada orang tua. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.